Saya akan ajak saudara memikirkan dua hal dalam Alkitab. Yang pertama itu doa Bapa kami. Masih ingat permintaan pertama dalam doa Bapa kami itu apa? Setelah kata Bapa kami dalam surga, dimuliakan namamu, itu permintaan pertama ditulis. Apa? Iya yuk, terus ulangi. Datanglah kerajaanmu. Nah itu permintaan pertama yang diajar, datanglah kerajaanmu. Nah saya tidak tahu sebagai anak-anak Bapa di surga, dengan permintaan itu sebetulnya apa yang sedang kita pikirkan. Saya percaya kalau orang hidup zaman sekarang, maaf ya jangan tersinggung, saya cuma bicara, seharusnya doa itu berubah. Datanglah duitmu. Loh, betul nggak? Kan menurut 2 Petrus pasal 3, saudara, satu-satunya catatan, ya ini satu-satunya dari seluruh catatan di dunia ini yang menuliskan apa kondisi manusia akhir zaman, itu cuma tulisan Paulus di 2 Timotius pasal 3. Dengarkan saudara, tidak ada tulisan lain di dunia ini, entah dari seorang filosof siapa, seorang ahli politikus, kepala negara, apa saja, tidak pernah ada yang menuliskan bagaimana kondisi manusia akhir zaman kecuali Paulus. Coba saudara buka Alkitab saudara, 2 Timotius 3. Tidak ada penulis siapapun dan tulisan apapun tentang kondisi manusia akhir zaman. Hanya Paulus yang menulis. Baca judulnya dulu di sana. Keadaan manusia pada akhir zaman. Nah, keadaan manusia, hebat, nggak pakai mikrofon sekencang itu suaranya luar biasa. Makanya itu keadaan manusia pada akhir zaman. Ya, terus ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Oke, itu nggak usah bahas orangnya sekarang. Terus manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Cukup sampai situ aja. Saudara perhatikan tulisan ini. Ini kira-kira hampir 2000 tahun yang lalu Tuhan menyuruh Paulus untuk mengatakan itu. Kondisinya jelas. Cuma ada 2 kondisinya, tapi dua-dua menakutkan. 1, mencintai diri sendiri. Artinya apa? Egois. Betul. Yang kedua, jadi hamba uang. Apalagi zaman susah begini. Wih, orang mata duitan bertambah banyak. Kok nggak ada yang amin? Amin. Betul nggak? Duit, apa-apa diukur dengan duit, apa-apa uang. Nah, dari 2 kondisi itu, saudara, saya menyimpulkan. Maka itu hari-hari ini yang kita sering dengar. Lihat, mau di train, mau di toko, mau di jalan, mau di gereja sekalipun, apa yang kita dengar orang berkata? I don't care. Jawab ya atau tidak? Itu kata hari-hari yang kita dengar, I don't care. Dan karena ini nubuatannya, kondisi makin jahat, orang egois bertambah banyak, I don't care. Kata-kata itu yang kita dengar hari-hari. Betul tidak? I don't care. Maka itu ketika gereja bisa tampil berbeda, bedanya bukan karena kalung salib kita makin hari makin panjang, bukan. Bedanya bukan ini, bukan itu, mobil kita ganti-ganti, bukan. Bedanya cuma simpel. Ketika dunia berkata I don't care, tapi kita berkata I do care, dunia akan melihat Yesus lewat itu. Ketika orang makin egois, orang makin jahat, orang makin mementingkan diri sendiri, itu sebabnya ketika doa itu diajarkan kepada Tuhan Yesus. Bukan minta mobil, minta rumah, minta uang, minta ini, bukan. Minta satu saja, datanglah kerajaan. Karena manusia sudah capek hidup ini. Betul nggak saudara? Orang kaya maupun orang miskin, sekarang ini hidup sangat melelahkan kalau tanpa Tuhan. Jawab iya atau tidak? Bayangkan orang kaya aja bisa begitu. Ingat krisis tahun yang lalu? Dari September sampai Februari, sudah berapa orang kaya di dunia bunuh diri? Ngeri bukan? Itu membuktikan bahwa dunia sudah capek dengan dipimpin oleh manusia. Saya mengikuti berita 10-11 September yang lalu, Barack Obama dimaki oleh salah seorang anggota Senat waktu sidang. Belum pernah terjadi dalam sejarah Amerika seperti itu. Mereka capek. Maka itu kalau gereja tidak bisa berdoa dan menjawab, datanglah kerajaan, maka dunia dalam keadaan kacau balau betul-betul. Ini yang pertama. Yang kedua, saya tanya kepada saudara, ketika Papa selesai menciptakan semua di dunia ini, sudah ada semua binatang, semua pohon, semua apa, sebelum manusia dia lahirkan Adam dan Hawa, Papa buat apa dulu? Ayo cepat, Papa buat apa?
semuanya selesai. Ayo, nggak usah ragu-ragu. Salah pun nggak dihukum, ini bukan kurang kelas kok. Ayo, Papa buat apa? Setelah selesai semuanya. Dan ketika manusia akan dilahirkan, Adam dan Hawa akan dilahirkan, Papa buat apa dulu? Sebelum manusia. Oke, ya. Taman Eden. Saudara, jangan ini dianggap sepele. Kenapa? Justru antara Taman Eden dengan datanglah kerajaanmu seperti dua sisi koin, dua sisi mata uang. Taman Eden tanpa kerajaan surga yang kita minta untuk datanglah kerajaanmu, itu nggak akan ada artinya. Datangnya kerajaan Papa ke bumi tanpa Taman Eden juga nggak ada artinya. Saya percaya begitu banyak orang-orang Kristen yang bingung dengan berbagai banyak macam doktrin dan pengajaran. Betul tidak? Kalau kita mau jujur, saudara, nanti pendeta satu ngomong begini, pendeta satu ngomong begini, nanti yang satu ngomong begini, satu ngomong begini. Mana ini? Hari ini mari kita tenang. Enggak usah bingung. Kita terima. Asal mereka ngomong pakai Alkitab, pakai firman Tuhan. Nah, yang kita sibukkan adalah, sudah nggak usah sibuk dengan macam-macam pengajaran yang begini begitu. Terima semuanya sebagai firman Tuhan. Tapi kita ayo sibuk dengan mengurus dua hal ini tadi. Ternyata sampai hari ini, Papa di surga belum pernah berhenti merindukan gerejanya di muka bumi ini, membuat taman itu lagi untuk menghadirkan surga ke bumi. Cuma satu yang ngamen di belakang. Ternyata sampai hari ini Papa di surga masih rindu taman itu kita buat lagi, lalu kerajaannya akan datang di bumi. Tadi saya katakan zaman ini orang capek hidup, saudara, lelah sekali. Ayo jujur, kalau saya mau tanya masing-masing saudara, pasti akan berkata dulu, akan berkata gini, kalau boleh itu kerja itu sebulan cuma seminggu aja lah. Betul nggak? Capek, saudara. Apalagi kerjanya mesti pagi jam 2 bangun, mesti jalan lagi sampai siang. Apa yang 2 shift, jangan sampai 3 shift, mati nanti. Saya tanya begini kepada saudara, apa yang muncul pertama kali di benak saudara, di pikiran kita, kalau orang menyebut kata taman? Apa yang muncul pertama? Indah, terus rileks, bunga, betul, apalagi begitu ada kata taman, apa yang kita dengar? Sejuk, ayo banyak-banyak. Yang lain sudah, kalau mikir tuh cepat lapar, makanya enak nanti. Jangan jodoh diam itu. Sudah bau nasi, sudah mulai matang nasi itu. Masa bisa gimana tadi? Ayo, begitu dengar kata taman muncul apa? Cepat main-main, betul. Wah, main terus. Maka itu jangan gede-gede jadi anak saja, maunya main aja enak. Oke, apa lagi? Ayo, istirahat, betul. Apa lagi? Saya tunggu satu kata, damai, betul. Damai, ada lagi. Begitu mendengar kata taman, apa yang muncul di benak kita? Indah, sejuk, damai, bunga, tenang, betul. Main apa? Bebas. Burung, bebas. Wah, itu hobinya burung itu pastinya. Bebas, betul. Apa lagi? Begitu mendengar kata taman, ayo saudara, tenang, betul. Tadi sudah, apa lagi yang lain? Ayo cepat. Bapak-bapak jangan diam. Apa? Harum, betul. Pas ada bunga. Apa lagi? Eden, iya, itu taman yang indah. Muncul kata apa lagi? Saya mau tunggu satu kata. Begitu dengar kata taman yang beragam tanamannya, betul, nggak cuma satu jenis. Tanah-tanah, betul, ada lagi. Begitu beragam, apa? Takjub, iya. Ayo yang lain cepat. Apa? Ada kehidupan, ada kesegaran. Satu lagi. Apa? Nggak tahu, kasihan nggak tahu. Pasti tahu. Ini sudah berdekat, hampir dekat. Oke. Apa kasih? Hampir dekat. Oke, saya sebutkan harmoni. Loh, betul nggak? Karena di sebuah taman tidak mungkin hanya ada satu jenis pohon. Harmoni, betul tidak, saudara? Karena macam-macam pohon, tapi bisa disusun harmonis sekali. Kenapa saya bisa berpikir seperti itu? Ayo kita belajar hari ini. Ya, saya lanjutkan dulu. Ini saya ngomong seperti orang lagi main puzzle. Tahu puzzle ya? Saya buat kepingan-kepingan dulu. Soal datanglah kerajaanmu. Ada kepingan di Taman Eden. Lalu kepingan lagi dunia lagi kacau. Orang lagi egois. Ya, orang lagi capek. Ini kepingan-kepingannya. Dan nanti kita akan lihat sebuah gambar dalam puzzle ini. Yang berikut. Saya ajak saudara berpikir begini. Sesibuk-sibuknya kita. Sibuk sekali, sibuknya luar biasa. Entah harian, entah kita ikut tur, atau kita harus tugas keluar state lain atau keluar negeri. Akhir daripada semua kesibukan itu, kita ini harus kemana?
akhir daripada semua kesibukan baik sepanjang